Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Feral tahun 2017 dan disutradarai oleh Mak Yong, menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang berniat liburan seru di dalam hutan seketika menjadi bertahan hidup dari serangan virus yang mengubah manusia menjadi zombie. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Di awal cerita, kita langsung diperlihatkan dengan wanita yang kerasukan ini membuat kita semua bertanya-tanya kan kawan, apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita tersebut. Kini cerita berpindah dengan tiga pasang muda-mudi bernama Jesse, Gina, dan yang membawa peta ini adalah Matt, pacar dari Brianne dan teman dekat dari Jules dan Alice ini tampak mulai kelelahan sama seperti yang lainnya. Karena sedari tadi, Matt si pemandu perjalanan ini tak kunjung menemukan kabin yang akan mereka jadikan tempat untuk menikmati liburan kali ini. Hingga akhirnya Jesse yang memutuskan untuk beristirahat di tempat ini pun meminta mereka mendirikan kemah-kemahan di sini saja karena mengingat hari yang sudah mau gelap. Di malam harinya, mereka yang menikmati kebersamaan ini sambil menceritakan jurusan mereka masing-masing, terutama Alice yang mendalami berbagai macam virus pun seketika membuat suasana hening saat mereka mendengar suara hewan buas dari kejauhan. Lalu Matt yang berusaha menenangkan mereka pun justru membuat Gina ketakutan dan langsung meminta izin untuk masuk ke tendanya lebih dulu. Di sini Jules menyatakan kecemburuannya kepada Jesse, mantan dari Alice sebelumnya, dan juga menanyakan kenapa sampai sekarang Alice belum menceritakan hubungan mereka kepada ayahnya, pun mengatakan kalau dirinya ingin mencari waktu yang tepat untuk mengatakan semua itu karena ayah Alice sendiri adalah pemuka agama dan orang yang taat. Mendengar hal itu, Jules yang memahaminya pun berusaha meyakinkan Alice kalau hubungan lesbiola mereka ini akan indah pada waktunya. Sementara di sini, Matt yang sudah lama menahan diri untuk melamar kekasihnya Brianne ini pun tak bisa menahan kebahagiaannya. Tapi sayangnya, Matt yang tak tahan melihat tobrutnya Brianne itu pun belum apa-apa sudah cerut duluan, sehingga mau tak mau ia pun meninggalkan Brianne untuk membersihkannya lebih dulu sebelum masuk ke babak selanjutnya. Setelah menyelesaikannya, Matt yang terkejut melihat sosok dari kejauhan itu pun langsung menyerangnya tanpa memberikan kesempatan untuk menyelamatkan diri. Ini tak diketahui oleh Brianne yang sudah tak tahan ingin melahap terong-terongannya Matt itu pun bermaksud ingin mencarinya, dan betapa terkejutnya Brianne saat melihat dari kejauhan sosok yang menikmati tubuh Matt itu mulai menyadari kedatangannya pun membuat Brianne panik bukan kepalang, berusaha menyelamatkan dirinya. Tapi sialnya kawan, makhluk tersebut lebih dulu mendapatkannya hingga suara teriakan Brianne itu terdengar oleh teman-temannya yang langsung bergegas mencari dari mana suara Brianne itu berasal. Beruntungnya kawan, si tobrut Brianne ini tak dicobak-cabik oleh makhluk yang tadi mengejarnya sama seperti Matt yang dilihat oleh Jules dan Gina ini. Kondisinya sangat amat mengenaskan. Lalu mereka pun bergegas membawa Brianne ke kemah-kemahan mereka tanpa mengetahui kalau Matt kini hidup kembali seperti zombie. Keesokan paginya, mereka yang didatangi oleh Paman Talbot ini sudah mengetahui kejadian mereka dari Jesse pun mengenalkannya kepada Alice yang langsung meminta pertolongan ini ditanggapi dengan baik oleh Paman Talbot pun bergegas membawa mereka menuju ke kabin miliknya.
Di sini mereka yang tak ingin pasrah dengan keadaan memutuskan untuk mencari pertolongan yang dilakukan oleh Jules dan Jesse ini setelah diberikan petunjuk jalan teraman oleh Paman Talbot agar cepat sampai ke tempat mereka. Memarkirkan mobil pun bergegas menapaki luasnya hutan belantara yang jauh dari segala-galanya. Lalu di tengah perjalanan, Jesse dan Jules yang melihat umpan kelinci ini sadar betul pasti ada seseorang yang melakukannya. Mendengar hal itu, Jules yang kurang berpengalaman di hutan ini pun menanyakannya, namun dijawab oleh Jesse dengan nada yang tinggi yang seolah menunjukkan ketidaksukaannya kepada Jules yang saat ini menjalin hubungan lesbiola dengan Alice yang dulunya wanita normal pun membuat Jules marah. Astaga naga, betapa malangnya nasib Jesse ini kawan, yang harus merasakan sedapnya tergigit jebakan beruang pun hanya bisa meringis kesakitan. Lalu Jules yang berusaha menolongnya justru semakin memperparah keadaan, sehingga Jesse pun memintanya untuk segera kembali ke kabin Paman Talbot untuk meminta pertolongan. Sementara di sini Alice yang terkenyut saat mendatangi tempat kejadian tadi malam pun sudah tak lagi melihat mayitnya. Lalu Paman Talbot pun mengatakan besar kemungkinan mayit Matt itu dibawa oleh beruang atau hewan pemangsa lainnya. Mendengar hal itu, Alice yang membantah karena tak masuk di akalnya pun membuat Paman Talbot tersungging, karena Alice tak percaya dengannya yang paham betul kondisi hutan ini pun tanpa sepatah kata langsung meninggalkannya. Tak kunjung sampai ke kabin Paman Talbot, Jules yang sadar kalau dirinya tersesat pun dibuat panik semakin panik sejadi-jadinya saat mendengar suara hewan buas dari kejauhan itu pun berusaha mengamankan dirinya dengan bersembunyi di balik pohon ini. Dan betapa terkenyutnya Jules ini kawan saat melihat sosok yang memangsa Matt waktu malam itu pun mencoba tetap tenang sambil mencari tempat persembunyian ini nyaris saja menjadi korban. Kembali lagi dengan Alice yang melihat pergerakan Paman Talbot itu pun perlahan mendatanginya, lalu melihat Paman Talbot yang menyaris saja menyuntikkan sesuatu kepada Brienne tadi pun mencoba menjelaskannya kepada Alice kalau cairan ini hanyalah antibiotik. Mendengar hal itu, Alice yang sedari awal tak percaya dan curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Paman Talbot ini pun setelah mengobati Paman Talbot, mereka yang terkenyut mendengar suara makhluk pemangsa Matt waktu itu berada di sekitar kabin ini pun tak membuat Alice ketakutan, dan malah justru ia ingin memastikannya dan meminta Gina untuk menjaga Paman Talbot agar mengeksekusinya jika ia berbuat macam-macam. Lalu saat berada di luar, makhluk pemangsa yang juga menatap Alice dari kejauhan itu pun terlihat jelas ingin mendekatinya. Sementara di sini Paman Talbot yang terbangun dari pingsannya mencoba memprovokasi Gina kalau Brienne akan menjadi berbahaya bagi mereka jika tak segera menghabisinya sebelum semuanya terlambat. Mendengar hal itu, Gina yang tak tahu apa maksud Paman Talbot ini nyaris saja menghabisinya pun terdengar oleh Alice dan makhluk itu, dan sialnya kawan, si Paman Talbot ini berhasil melarikan diri dari mereka. Di sini Gina menyampaikan kepada Alice apa yang dikatakan oleh Paman Talbot tadi pun mencoba meyakinkannya kalau semua ini akan baik-baik saja. Lalu tanpa disengaja, Alice yang merasakan ada sesuatu dari lantai kabin ini langsung meminta Gina untuk membantunya mencari tahu apa yang ada di balik karpet ini pun menemukan pintu menuju ke ruang bawah tanah. Lalu mereka pun langsung memastikan apa yang bisa mereka dapatkan dari dalam ruang bawah tanah ini.
Elis yang menemukan banyaknya botol-botol cairan kimia dan salah satunya obat bius untuk kuda pun mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Taman Talbot di tempat ini. Lalu saat Gina memberitahukan borgol yang tergantung di kedua sisi ranjang ini pun semakin membuat Elis yakin kalau Paman Talbot itu pernah menyekap seseorang dengan waktu yang cukup lama. Mendengar gedoran pintu yang brutal, Elis yang bergegas mendatanginya pun langsung memastikan siapa di luar sana. Dan ternyata kawan, Jules yang masih hidup ini langsung menceritakan semua kejadian yang dialaminya, termasuk keadaan Jesse yang seorang diri di tengah gelapnya hutan ini tiba-tiba saja terbangun ketika mendengar suara geretakan gigi dari balik semak itu pun hanya bisa pasrah saat melihat Matt yang sudah menjadi viral ini langsung mengeksekusinya. Keesokan paginya, Elis menugaskan Gina untuk menjaga Brianne, sementara dirinya dan Jules akan menjemput Jesse menggunakan peralatan seadanya. Lalu baru saja Elis dan Jules meninggalkannya, Gina yang mencoba menyemangati Brianne ini hanya bisa diam mematung saat melihat gigi geraham miliknya lepas dengan sendirinya. Kemudian di sini, sesampainya Elis dan Jules yang melihat kondisi Jesse sudah tak berdaya pun langsung dipastikan oleh Elis yang merasakan kalau Jules sudah tak lagi bernapas tapi masih mempunyai denyut nadi meskipun lemah, sehingga Elis pun memutuskan untuk membawa Jesse yang menurutnya masih bisa diselamatkan. Singkat cerita, Elis berusaha menenangkan Gina yang panik melihat kondisi Jesse terluka parah dan menegaskan bahwa mereka harus tetap tenang karena apa yang dialami Jesse ini sama persis dengan Brianne, sehingga ia menyimpulkan sesuai apa yang ia pelajari di kuliahnya kalau ini adalah infeksi virus menular yang menyerang saraf melalui gigitan dan juga cakaran, lalu mengatakan kalau besok pagi ia dan Jules akan memanjat tebing untuk mengambil mobil agar bisa segera membawa Brianne dan Jesse ke rumah sakit. Di malam harinya, Elis dan Jules yang kelelahan pun sampai tak menyadari kedatangan Paman Talbot ini langsung menguasai keadaan. Sementara di sini, Gina yang terbangun gegara tak merasakan keberadaan Jesse pun mendapati hal yang sama seperti Brianne. Lalu tanpa ia sadari kalau si Jesse pacarnya ini sudah menjadi viral pun langsung menyerangnya hingga membuat si Paman Talbot ini lengah pun tentu tak disia-siakan oleh Elis dan Jules yang akhirnya bisa melumpuhkannya. Lalu Elis pun bergegas mendatangi Gina yang melihat Jesse ini pun tak sempat menghabisinya. Setelah mengobati Gina, Elis yang tak menyangka virus ini bisa merubah Jesse menjadi sebuah situ pun menanyakan kepada Paman Talbot yang awalnya tak mau menjawabnya karena dia yakin pasti Elis tak mempercayainya. Lalu saat Elis menodongkan muntung senapan ini kepadanya pun langsung mengatakan kalau Jesse itu sudah terjangkit virus viral yang lebih parah dari rabies, lalu memberitahukan kalau makhluk yang menyerang Matt dan Brianne waktu itu adalah anaknya sendiri yang sampai saat ini ia juga belum mengetahui siapa dan hewan apa yang menularkan virus itu, karena saat kejadian 8 tahun lalu ia mendapati anaknya yang bernama Bentiwa saat mencari kayu bakar di dalam hutan. Namun pada malam harinya Paman Talbot yang membawa mayatnya untuk dikuburkan tiba-tiba bangkit layaknya zombie langsung menyerang menantu dan juga istrinya yang kita lihat kerasukan di awal film tadi terpaksa harus menghabisinya demi mengakhiri penderitaan mereka. Dan mulai terjawab
apa yang ditemukan Alice dan Gina di ruang bawah tanah kemarin, usaha Paman Talbot setelah berhasil menangkap anaknya untuk mencari obat sekaligus mengamankannya agar tak melukai dan membuat lebih banyak orang terjangkit virus tersebut. Namun ia berhasil terlepas karena kekuatan yang tak dimiliki manusia pada umumnya. Mendengar hal itu, Alice yang mulai percaya pun disarankan oleh Paman Talbot untuk menghabisi Brianne dan Gina ini justru membuat Alice kembali emosi, lalu mengurungnya di dalam ruang bawah tanah ini agar tak ada lagi yang mengompori mereka untuk saling menghabisi. Yang padahal menurut Mimin, saran dari Paman Talbot itu justru satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan mereka. Saat ingin memastikan keadaan Brianne, Jules yang melihat kondisinya semakin memburuk pun memanggil Gina dan Alice ini langsung memeriksa denyut nadinya dan napas sama seperti yang dialami oleh Jessie sebelum berubah menjadi feral. Mendengar hal itu, Jessie yang teringat dengan perkataan Paman Talbot pun langsung menyarankan untuk menghabisinya. Tapi lagi-lagi, Alice yang tak pernah mau kehilangan teman-temannya pun tak mau melakukannya. Sehingga ia pun meminta mereka untuk membantunya membawa Brianne ke dalam ruang bawah tanah. Mereka yang berusaha memborgol Brianne ini justru mendapat masalah baru saat Gina terkena cakaran dari Brianne pun berusaha ditenangkan oleh Alice yang mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Lalu Alice meminta Paman Talbot untuk membius Brianne yang kerasukan parah itu sama seperti yang ia lakukan kepada keluarganya. Singkat cerita, keadaan yang kini semakin memburuk saat mereka mengetahui kedatangan makhluk-makhluk itu mulai mengepung rumah ini pun langsung dipastikan oleh Alice. Sementara di sini, Paman Talbot yang berhasil memprovokasi Jules untuk membius Gina yang kini sudah tak sadarkan diri pun mulai mengambil peralatannya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paman Talbot pun berhasil melepaskan dirinya. Sementara di sini, Alice yang masih memastikan keberadaan makhluk itu nyaris saja terkena liur basinya pun tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Dan tak cukup sampai di situ kawan, Alice yang mendengar makhluk itu ada di dalam rumah ini kembali mencari keberadaannya pun. Alice yang merasa tenang telah menghabisi kedua makhluk tadi pun kembali mendatangi teman-temannya. Tapi sialnya, Paman Talbot yang berhasil menjatuhkan sampai membuatnya pingsan ini langsung meninggalkannya dengan kondisi Gina yang sudah menjadi feral pun juga mengurung mereka. Namun tanpa Paman Talbot sadari kalau dirinya kini diincar oleh anaknya sendiri. Astaga naga, betapa terkejutnya Alice melihat Gina yang betul-betul sudah menjadi feral seutuhnya ini mulai mengendus ketek Jules yang masih belum sadarkan diri. Melihat hal itu, Alice yang tak ingin ada lagi korban selanjutnya pun memberanikan diri untuk menghadapi apapun resikonya. Lalu terjadilah adu mekanik antara mereka. Dan beruntungnya kawan, Alice yang memang tangguh seperti semen 3 roda ini akhirnya mampu menghabisinya. Baru saja tersadar, Alice yang mengatakan posisi mereka kini dikurung oleh Paman Talbot pun membuat Jules panik. Lalu diikuti, Brianne yang sadar dari obat biusnya ini langsung kembali diberikan dosis tambahan oleh Alice. Tapi sialnya kawan, feral anak Paman Talbot yang sudah mendengar teriakan Brianne tadi berusaha masuk ke dalam ruang bawah tanah ini. Mengetahui hal itu, Alice yang mengatur strategi dengan pola 4-4-3 bersama Jules ini pun mengikuti arahannya.
Alice yang bersiap menghadapi Feral, anak paman Talbot kini tepat berada di depannya pun langsung menyerangnya. Namun dengan mudah Alice membuatnya terpental. Kesempatan inilah yang digunakan oleh Jules untuk menyelamatkan dirinya. Tapi bungulnya Jules ini kawan, inya seorangan keluar dari dalam kabin ini. Sementara di sini Alice yang juga melakukan hal sama pun nyaris saja menjadi korban. Sadar Jules tak mengikuti arahan agar menunggunya di ruang tamu ini, Alice yang panik bukan kepalang pun langsung mencari keberadaannya. Dan akibat kebungulannya tadi kawan, Jules kini diburu paman Talbot yang sudah berubah menjadi feral pun lari terbirit-birit di tengah gelapnya hutan ini. Tapi beruntungnya kedatangan Alice yang melihatnya pun langsung menghabisinya. Astaga naga, Jules yang kita kira aman sehat sentosa kawan, ternyata terkena cakaran paman Talbot saat menangkapnya tadi. Melihat hal itu, Alice yang tak bisa berbuat apa-apa langsung diminta oleh Jules untuk menghabisinya. Karena ia tak ingin menjadi seperti makhluk-makhluk itu pun membuat Alice berada di pilihan yang sulit untuk melakukannya. Alice yang sadar di dunia ini tak ada yang abadi pun memilih tak melakukannya, tapi memberikan senjatanya kepada Jules untuk melakukannya sendiri. Dan cerita pun selesai. Saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.